Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Ma yusannu ba'da mautihi wa qabla ghuslihi taghyadu 'ainaihi shaddu lihyaihi bi'israbatin 'ariyatatin yarbituha fawqa ra'sihi taljinu mafasilihi walau biduhnin ihtija ilaihi naz'u thiyabi mautihi wa satruhu bithawbin khafifin wada'uhu ala saririn yustaqbalu bihi qiblah kal muhtadar yuda'u ala batnihi syai'un thaqilun kami qassin aw sayfin aw mir'atin. Ad-du'a'u lil mayyiti ma'a fi'li dzalika kulli. Kajian kita pada subuh hari ini ma yusannu ba'da mautihi wa qabla ghuslihi. Perkara yang disunnahkan setelah seseorang meninggal dunia sebelum dimandikan. Yang pertama kata beliau taghmidhu 'ainaihi, menutup kedua mata orang yang meninggal. Nah, ketika seseorang meninggal dunia maka disunnahkan untuk mengusap wajahnya sekalian menutup matanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Rasul, dan itu tepat. Biar ketika anggota tubuh sudah kaku karena darahnya sudah tak ada lagi, biar tak mendelik keluar mayatnya kita. Disuruh tutup matanya. Kalau nggak ditutup, nanti mata mayat itu akan melihat terus, Pak. Begini terus dia. Akan suruh ditutup, ngeri nanti, jadi fitnah. Tahu sebab mayatnya matanya menggelap begitu. Disunahkan. Kemudian syaddu lihyaihi bi isabah 'aridah yarbituha fawqa ra'sihi. Sunnah mengikat jenggot dagu sini ke kepala. Jadi biar mulut tidak nganga gitu. Enggak, nanti nganga terus mayatnya kan gitu. Nanti diikat. Ketika seseorang meninggal dunia, sudah jelas meninggal dunia, maka diikatlah dagunya tadi ke kepalanya dengan kain, biar mulutnya tadi enggak buka terus. Kemudian talyinu mafasilihi, melembutkan sendi-sendi mayat. Nah, ini di sini ya, dilembutkan kalau perlu, kalau perlu. Kemudian naz'u thiyabi mautihi, membuka pakaiannya mayat. Artinya membuka pakaian mayat. Kalau yang meninggal tadi masih pakai celana, masih pakai baju, maka diguntinglah pakaian tadi, diganti dengan kain panjang, pakai sewek gitu, diganti. Nah, ketika membuka pakaian mayat tidak boleh auratnya terbuka, Bapak ya. Yang namanya aurat laki-laki itu tidak boleh nampak ma baina surah wa rukbah, dari pusat ke lutut, tidak boleh nampak. Walau dia orang mati, tidak boleh melihat area
kemaluannya kan gitu. Karena pernah kasus Pak, ini kasusnya di Purwokerto tahun 2013 atau 14 kejadian itu. Ada orang meninggal dunia di lokalisasi itu Pak. Meninggal jam 5 subuh, jam 11 belum ada yang memandikan. Karena orang tak mau memandikan mayat di situ, padahal dia orang Islam. Akhirnya kawan saya tak berani mandi karena saya telepon. Itu pengalaman masuk ke lokalisasi yang di situ. Ngeri banget masuk situ banget. Nah, sampai ke sana mayat tadi sudah dipersiapkan kain kafannya tapi belum dipotong. Mayatnya meninggal jam 5 subuh, jam 11 belum ada yang memandikan, jam 11 siang. Berarti berapa jam? Sudah lama kan? Karena tak ada yang memandikan. Saya waktu masih di sekolah, nah, habis dulu saya bilang bisa, sekarang gak bisa meninggalkan anak kan gitu. Nanti ada masalah komplain orang-orang begitu. Nah, habis dulu kami mandikan mayat tadi. Ketika mayat tadi mau dimandikan, saya sampaikan sama ahli waris bahwa bawa ke tempat mandi, kemudian ganti pakai, lepas pakaiannya, ganti dengan kain panjang. Ternyata mayat tadi ditelanjangi Pak. Nah, ini hukumnya haram, tak boleh. Kaget saya. Walaupun dia orang mati, tetapi tidak boleh kemaluannya, auratnya itu nampak. Harus walaupun anak kecil. Ini pengalaman yang kita baru kejadiannya, baru belum 2 bulan lah. Anak itu lahir hanya beberapa hari meninggal, perempuan laki-laki. Maka tukang mandinya harus perempuan. Walaupun anak itu beberapa hari umurnya, memandikannya tetap auratnya tak boleh nampak. Ini ketika mengkafani saya nampak dari jauh ditelanjangi. Nah, ini tukang mandi mayat tak tahu diri, tak sopan. Walaupun dia anak kecil, tetap yang namanya aurat adalah aurat, walaupun anak tidak punya dosa. Nah, jadi walaupun anak itu anak baru lahir, ketika memandikan tetap auratnya ditutup gitu. Ini tak, ini dibuka, ditutup. Disinilah risiko tukang mandi mayat Pak, banyak risikonya. Bukan asal mandi tidak, tapi ada hal-hal yang wajib ia ketahui, seperti tidak boleh membuka auratnya mayat. Jadi puasa teruhu bithaubin khafifin, dan ditutup dengan kain yang tipis, kain yang tipis. Saya pernah Pak menemukan seseorang tukang mandi mayat. Saya akan telepon nampak, baru cocok dengan saya. Saya kan dulu sebelum bisa mandi mayat itu, saya suka ikut orang mandi mayat karena saya ingin praktek. Selama di pondok kita cuma teori kan begitu, praktik belum pernah. Nah, ketika orang mandi mayat atau keluarga yang meninggal, paman yang meninggal, kakek yang meninggal, kita ikut ada di situ, kita lihat bagaimana dia mandi. Di situ kita bandingkan pelajaran kita, teori kita dengan praktik kita, yang mana yang paling tepat, gitu kan? Seseorang tadi itu saya akan jemput, mantap cara mandi dia. Pelan, halus, kemudian wajah mayat saja ditutup sama dia dengan serban yang merahnya kakek itu, tapi utuh, tipis itu, halus. Jadi muka mayat pun tak nampak, ditutup sama dia. Dia buka pun hanya sekedar sampai dada saja ketika membersihkan kelek-keleknya, kan begitu. Yang ke bagian kaki hanya sampai lutut, kan gitu. Saya bilang ini orang cocok cara mandi dia, bagus cara mandi.
bukan seperti orang gosok, orang hidungkan gitu Pak. Karena pernah saya menemukan juga seseorang memandikan dengan cara yang kasar, cara yang kasar. Digosok-gosok kayak orang nyuci karpet, Pak. Kayak orang nyuci karpet. Maka pelan-pelan, halus-halus. Cara mandinya pun tidak sesuai aturan, walaupun mandi mayat itu kan wajibnya bersih seluruh tubuhnya kan begitu, sampai air dan bersih seluruh tubuhnya, itu kan wajibnya. Bawa ke sungai, gosok-gosok di sungai Banjar tidak ada masalah. Tetapi kan ada tata cara yang sopan. Ini disiram dengan air, langsung dikasih air sabun Pak. Nanti ada caranya, yang bagus ada caranya. Kemudian wad'uhu ala saririn, diletakkan di atas ranjang Pak. Kalau kita di Batam apa namanya? Tempat mandi kan? Nah, ada tempat mandinya juga. Nah itu yang paling bagus. Ini kasus yang saya temukan yang orang kasar tadi itu, disuruh ahli waris memangku Pak. Bukan dalam rumah, tapi di teras, di pangku. Berapa sih tingginya paha ini dengan lantai? Ini bisa kemungkinan bekas najis, kepercikan air najis yang di bawah bisa ke atas, kecipratan ke atas lagi dia. Jadi yang betul itu yang tinggi, yang minimal selutut lah kan begitu. Nah itu kalau orang dulu, kenapa orang dulu di kampung itu di pangku Pak? Karena rumahnya itu kalau orang Riau dan sekitarnya rumah pangku dan lantainya papan, ketika disiram air langsung ke bawah. Kalau kita rumah seperti di Batam, dari mana air langsung turun, otomatis air itu kalau ada genangan tergenang air di situ. Jadi jangan disamakan orang kampung dulu dengan orang zaman sekarang. Orang kampung dulu rumah lantai kayak gini papan itu kan jarang-jarang, segini jarangnya. Nah ketika disiram air langsung turun ke bawah. Kalau di kita sini tidak. Nah kalau di kita sini nggak punya misalkan wadah mandi itu, maka dipangku di atas kursi. Duduklah ahli waris tadi di atas kursi, baru main tadi ditaruh di atas biar tinggi, aman dari kecipratan air yang sudah dipakai gitu. Jadi ditaruh di atas yang tinggi gitu. Di sini diistilahkan ranjang Pak. Kalau tadi Batam sudah ada tempat nantinya. Kemudian disunahkan, ini belum wajib ya, kita membahas yang sunahnya. Itu dihadapkan ke arah kiblat seperti orang yang ketika sakaratul maut tadi meninggal. Nah, kiblat di sana, berarti posisi kepala di sini. Begini dia. Kalau misalkan kiblat ke arah sana. Kemudian yuqa'u ala batni syai'un thaqilun, ditaruh di perut orang yang meninggal tadi benda yang agak berat. Jangan berat banget, jangan anak copeng gitu. Yang agak berat sedikit. Kenapa ditaruh sesuatu? Karena biar cairan yang dalam perut tadi keluar. Kalau keluar, disunahkan Pak. Jadi cairan-cairan yang ada dalam perut itu biar keluar, ditaruh sesuatu. Kemudian doa oleh mayit, sunnah mendoakan mayit tadi. Jadi setiap takziah datang, baca yasin, baca tahlil dan doakan mayit tadi. Ini tak datang orang meninggal, merokok, ngopi di depan ngobrol ya Pak ya. Kan begitu. Karena sudah pasang tenda dan tidak ada kursi, jadi sekarang santai ngobrol, ngopi, ngerokok kan gitu. Karena sudah begitulah umumnya kita lihat di masyarakat kita kan gitu. Kemudian yubadaru bi bawaati timati,
disegerakan membebaskan tanggungannya. Artinya apa tanggungannya? Adakah mayat tadi punya hutang? Ini sunnah segera. Kalau membayarnya wajib, gitu ya. Segera sebelum mayat tadi dimandikan, disolatkan, selesaikan urus hutang piutangnya. Selesaikan sunnah hukumnya mensegerakan. Adakah tanggungan dia? Kemudian wa'in fadi wasiyati, dan menunaikan wasiatnya. Apa wasiatnya? Tunaikan segera sebelum dimandikan. Kalau memungkinkan. Wal i'lam bi mautih, dianjurkan, diumumkan kalau ada orang yang meninggal dunia, diumumkan biar orang pada tahu. Jadi apabila mayat itu punya hutang, punya wasiat, disunahkan melaksanakannya itu sebelum dimandikan. Kalau membayar hutangnya wajib Pak, walaupun sudah dimandikan. Tapi ini hukum sunnah mensegerakan semua apa yang menjadi tanggung jawab mayit. Kemudian segera mempersiapkan pemandian mayat segera. Jadi begini, kalau ada orang itu meninggal di Batam, ngapain dibawa ke Jakarta? Apa gunanya dibawa ke Jakarta? Saya harus duit. Sama saja di sana dikubur berpahala masuk surga, dia dikubur di Batam pun sama. Dibawa ke sana kalau berdosa disiksa sama bukan nakir, di Batam pun sama. Jadi mayat itu sunnah segera dikuburkan. Kau dibawa ke sana, dibawa ke sini, sebenarnya itu tidak sunnah Pak. Yang lebih bagus itu di mana dia meninggal, disitulah dia dikuburkan, selesai sudah. Jangan pula ahli waris egonya tinggi Pak. Udah, apa yang datang tunggu sehari lagi kan begitu. Ya harus mengertilah, kalau kita jauh di rantauan itu pasrahkanlah sudah yang ada di rumah. Orang tua meninggal di kampung kita di Batam, sudah kerjakan secepatnya. Kalau saya tak tunggu tak apa. Memang orang sedih ketika keluarga meninggal, ingin menampak melihat begitu. Tapi lebih sedih tersiksa mayat kalau pekerjaan pelaksana fardu kifayah yang terlambat. Karena Nabi menyuruh segera, segera, tak usah lama-lama nunggunya. Jadi kalau kita berada di rantauan ini, kalau keluar meninggal, berarti kita sudah punya sifat pasrah, sudah serahkan sama keluarga yang di sana, kerjakan secepatnya. Kenapa sebut secepatnya? Karena mayat itu kalau dia orang baik, dia ingin segera menikmati kenikmatan yang ada di alam barzakh. Kalau dia orang jahat, orang tak baik, biar tak menular kejahatannya tadi. Jadi disegerakan. Lebih senang dia kalau dia orang baik, disegerakan itu lebih senang. Kenapa? Sebab kenikmatan yang sebenarnya itu sudah nampak sama mereka, senang mereka. Kemudian hukum tajhizil mayyit, hukum pelaksanaan mayit tadi itu. Fardu kifayatin, fardu kifayah Pak. Jadi dalam kampung itu harus ada orang yang bisa mandi mayat. Kalau tak ada yang bisa mandi mayat sehingga mayat terlantar, maka berdosalah satu kampung. Cuma catatan begini, ini mohon maaf Pak ya, jangan tersinggung. Kita di kota ini kebanyakan mandi mayat itu ada amplopnya. Gara-gara amplop inilah sehingga yang tak bisa memberanikan diri karena ada amplop tadi. Rotan tak ada, akar pun jadi, sehingga rotan tak dipakai, akar dipakai terus gitu.
Yang bagus tata cara mandi mayat juga dipakai, yang asal-asalan dipakai. Kenapa? Sebab yang asal-asalan cepat, Pak. Ya, cepat. Mandi mayat itu kalau sesuai aturan fikih, Pak, minimal 30 menit. Minimal. Kenapa? Sebab harus halus, pelan-pelan, semua digosok, semua kotoran yang ada di bawah udara semua itu dibersihkan. Nyiramnya itu pelan-pelan, kan begitu. Nah, kebanyakan orang sekarang itulah penyebabnya, Pak. Oleh sebab itu, janganlah mencari duit, mencari harta dengan cara seperti itu, tak bagus. Tidaklah, tak bagus. Kalau cari duit bekerja kan begitu. Karena memang sudah rahasia umum, Pak, di kota seperti itu. Jangan sampai seperti itu, karena banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Jadi mandi mayat itu jangan terburu-buru, karena apabila tidak benar mandinya, maka dosa bagi orang yang tahu atau yang memandikan, tak sah mandinya. Bagaimana Pak yang kasus bisa tidak sah? Ini saya pernah menemukan. Ini kasus ya. Ini saya pun nggak ngerti dari mana dasar mereka. Ini begini, kasus juga, kejadian juga. Orang ini meninggal jam 12 malam. Jam 12 malam. Dikubur, disolatkan jam 3 sore sebelum asar. Mandi jam 12 malam, sholat dia mandi. Ini tradisi di kampung, jawabannya begitu. Kita pengen ngasih tahu dia seorang ustaz juga, tidak begitu. Mandi jam 12, meninggal jam 12 langsung mandi, perkiraan jam 1 siang. Karena menunggu anaknya berada di luar kota, pesawat terlambat, maka menunggu sampai sebelum asar. Mayat sudah dikafani, sudah bersih, sholatnya sebelum asar karena pesawat mendarat di Batam jam 2-an. Pertanyaan saya adalah, kalau dari jam 1 sudah dimandikan jam 1 malam ya, bukan jam 1 siang, jam 1 malam sampai jam 2 siang sebelum asar baru disolatkan, kira-kira mayat itu mengeluarkan najis tak? Kubur dan kuburnya itu, saya kira mengeluarkan najis tak? Nah, kalau yang seperti ini dilakukan, maka ini risikonya dosanya kepada yang memandikan. Maka dalam mandi mayat itu, jangankan waktu yang lama jaraknya, Pak. Habis mandi bersih nih, Pak, udah mandi bersih, itu sebelum dikafani, sebelum diangkat dari tempat mandi, itu sama yang pertama disuruh cek dulu di kotoran kubur belakangnya, cek ada tidak kotoran najis keluar. Kalau ada, bersihkan lagi. Jadi bukan asal mandi asal tidak, maka sama ini diatur yang bagus itu. Andai kata habis mandi nih Pak, mau sholat, nampak di kain kafan tadi kotoran keluar, maka wajib barulah bersihkan dulu, ganti kafannya. Jadi yang benar cara mandi mayat itu, kapan mayat mau disolatkan? Oh, habis sholat asar, kurang 1 jam sholat asar baru mandi. Jangan cepat-cepat. Nanti kalau ada najis keluar, maka apabila nampak najis tadi, maka mandi dibersihkan ulang, ganti kain kafan. Nah, itu. Kalau orang sekarang kata ahli waris nanti jam 8 kapan sholatnya? Habis zuhur nanti. Berapa jam itu? Nah, jadi mandi mayat itu sesuai kapan disolatkan. Kalau 1 jam sebelum sholat, mandikan sebelum itu. Maka tuh habis mandi langsung sholat, langsung dikuburkan. Jangan mandinya dulu baru sholatnya nanti.
nanti khawatir najis tadi keluar. Jadi mandi pelaksanaan fardu kifayah itu hukumnya mandi mayat itu hukumnya fardu kifayah. Kemudian orang syahid tamu kita bahas apa ya, karena kan syahid kita ada lagi, hampir tidak ada juga. Tamu kita bahas orang yang mati syahid. Karena orang mati syahid itu tidak boleh disolatkan dan kita. Jadi tamu kita bahas. Yang kita bahas sekarang adalah hukum mayat yang keguguran, keguguran. Ta'rifus siqati, definisi keguguran. Huwa alladhi kharaja min batni ummi qabla tamami ashhurih. Baik yang keluar dari perut ibunya sebelum sempurna bulannya. Belum sempurna bulan. Berapa bulannya? 9 itu normal umum. Wa hiya sittatu asyhurin, 6 bulan, Pak. 6 bulan. Dianggap sinton, dianggap anak keguguran itu apabila anak tadi lahir bulan Arab ya, bulan Hijriah bukan Masehi, sempurna 6 bulan. 1 bulan yang 29 hari kah atau 30 hari kah, intinya 6 bulan. Jadi gini Pak, dalam agama itu kalau ada orang nikah nih, setelah akad nikah lahir anaknya tadi 6 bulan, maka 6 bulan itu sudah dihukumi anakku kalau lahir di situ, maka binnya bin ayahnya. Tapi apabila ada orang menikah sebelum genap 6 bulan lahir anaknya hidup, walaupun pelakunya ayahnya itu, maka itu bukan ayahnya dalam agama. Jadi 6 bulan kurang itu. Paham ya? Ada orang menikah kurang 2 hari 6 bulan lahir anak itu, maka anak yang itu bukan anaknya, walaupun itu pelakunya. Agama mengatakan itu bukan ayahnya. Berarti kalau bukan ayahnya, warisan tak dapat nanti. Warisan tidak dapat. 2, ketika dia berpegangan batal wudunya karena itu bukan mahramnya. 3, boleh dia nikahi anak itu walaupun darah daging dia secara medis, karena agama mengatakan bukan anaknya itu. Karena dikatakan anak itu apabila pernikahan berjalan selama 6 bulan, lahir anak itu hidup, maka itu anak dia. Walaupun andai kata pelakunya bukan dia, orang lain pelakunya. Karena pernah kejadian Pak, ini lucu Pak, kejadian jual tukang kejadian lucu. Seseorang dijodohkan, ini laki perempuan yang dijodohkan. Setelah 4 bulan lahir anak lahir. Tapi sebelum itu kata anaknya tadi yang laki-laki, ini kan yang berkasus perempuannya yang tak baik, yang laki-lakinya orang baik ceritanya. Dia bilang, Bu, katanya, bilang sama ibunya, Bu, istri saya belum bergerak, katanya. Bergerak. Ternyata hamil duluan dengan orang lain. Yang seperti kasusnya itu Pak, itu kalau pernikahannya sebelum 6 bulan berarti ibunya ya. Tapi kalau setelah 6 bulan walaupun pelakunya bukan yang nikahi tadi, tetap nanti binnya ke yang nikahi apabila 6 bulan gitu. Tapi kalau di bawah 6 bulan bukan. Jadi kasusnya itu nanti ke hak warisan. Kalau diberikan hak warisan kepada anak yang dalam pernikahan sebelum 6 bulan lahir tadi, maka tidak sah. Berarti mencuri hak, mengambil hak orang lain. Nah, ini pernikahan itu apabila salah kacau balau. Kacau
dosanya merepet-repet. Jadi batasnya itu 6 bulan. Apabila lahir dari lahir sempurna 6 bulan, maka dianggap anak yang keguguran. Kemudian wayah dari hukmuhu biikhtilafi halatin, berbeda hukumnya dengan berbeda kondisi yang lahir tadi, yang keguguran. 1. Idhahara fihi amaratul hayah kastihlalihi sharifan aw taharrukihi aw tanafusi fahmuka kabir. Kalau anak yang keguguran sempurna 6 bulan tadi nampak tanda-tanda kehidupan seperti dia menangis, berteriak, bergerak atau bernapas, ada tanda-tanda itu, maka hukum pelaksanaan jenazah dia sama dengan orang yang besar. Paham ya? Kalau ada tanda-tanda nih, oh tanda-tanda dia bernapas tadi, oh dia menangis, oh dia berteriak, oh dia bergerak, gitu kan? Apabila ada tanda-tanda itu, maka wajib dimandikan, dikafani, disolat dan dikuburkan seperti orang hidup, seperti orang yang sudah besar. Jadi ini hukum yang pertama apabila sempurna 6 bulan. Berarti kan begini. Berarti kalau bergerak, tapi kalau 6 bulan tak ada tanda-tanda kehidupan, berarti hukum yang kedua. Jadi hukum yang pertama mengatakan apabila ada tanda-tanda kehidupan, maka dikerjakan seperti orang dewasa, orang besar. Di sinilah saya bilang tadi nggak boleh nampak auratnya tadi. Yang kedua, ilam tadhhar fihi amaratul hayati, jika tak nampak tanda-tanda kehidupan, napasnya tak ada, nangis tak ada, bergerak tak ada, tanda-tanda kehidupan, tapi sempurna 6 bulan kan begitu. Walakin dhahara fihi mabda'u khalqi adamiyyin, tetapi nampak sudah bentuk manusianya, tangan tak ada, kepala sudah ada, anggota tubuh sudah ada, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seperti punya kaki, punya tangan gitu. Fahum hukumnya yuksal dimandikan, wa yukafan dikafani, wala yusalla alaih, tapi tidak disolati. Jadi walaupun sempurna 6 bulan atau sebelum 6 bulan anggota tubuhnya sudah ada, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka wajib semuanya kecuali sholat tidak. Walaupun sudah punya kaki, punya tangan, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi semuanya wajib kecuali sholat, dimandikan, dikafan dan dikuburkan. Tetapi itu menurut Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kalau menurut Imam Amrobli, beliau diperinci lagi. Apa perinciannya? Kalau sebelum sempurna 6 bulan, kata beliau, sebelum 6 bulan, maka dimandikan, dikafan dan tidak disolat, dikuburkan sebelum 6 bulan. Kalau sudah setelah 6 bulan, 6 bulan 1 hari, 6 bulan 2 hari, juga, maka kata Imam Ar-Ramli wajib dimandikan, dikafan dan disolatkan. Ini menurut pendapat Imam Ar-Ramli. Kalau saya pribadi lebih berhati-hati yang ini, Pak. Apabila sudah sempurna 6 bulan tidak ada tanda kehidupan, tetap wajib lebih berhati-hati. Tapi kalau Imam Ibn Hajar mengatakan tidak disolatkan walaupun 6 bulan. Jadi di sini ada perbedaan pendapat antara ulama ya. Nah, jadi kalau ada kasus kejadian di perumahan kita atau di tempat kita tinggal, kalau memang tukang mandinya tadi ikut pendapat Imam Ibn Hajar, ya diam saja karena ada dalilnya. Kalau yang ikut pendapat Imam Ar-Ramli, kita juga ikut karena ada dasarnya. Gitu.
Yang susah itu nggak punya dasar gitu lah. Lanjut sip. Yang ketiga, illam yadhhar fihi mabda'u khalqi adamiyyin terkait akilahnya. Yang ketiga, yang keguguran tadi itu tidak nampak bentuk manusianya, Pak, hanya segumpal daging saja, tak berbentuk belum. Fahumuhu, hukumnya la yajibu fi syai'un, tidak wajib segala-galanya, Pak. Walakin akan tetapi yusannu satuhu, disunahkan bentuknya, ini membungkusnya bi khirqatin, dengan apa ya? Khirqah ini dengan kain, sobekan kain. Ini bukan kain-kain yang tidak, yang penting tertutup gitu. Wadafu, dan menguburkannya sunnah. Sunnah. Nah sekarang begini, ada di sini kasus juga. Kalau anak itu sudah punya anggota tubuh, berarti kan laki dan perempuan nampak. Oh, laki-laki yang lahir, oh perempuan yang lahir, diberi nama, walaupun meninggal diberi nama. Kalau andai kata lahir keguguran tapi belum ada tanda laki-laki, tidak ada tanda perempuan, maka dalam fikih tetap disunahkan diberi nama. Bagaimana namanya? Nama yang bisa dipakai laki-laki dan bisa dipakai perempuan. Kira-kira siapa namanya? Huzaimah. Huzaimah itu kalau orang Indonesia pasti perempuan gitu ya. Kalau orang Arab laki-laki, Huzaimah. Hudzaifah, sahabat Nabi, laki-laki. Tapi bisa juga kalau orang Indonesia bisa perempuan. Sama lagi, Tolha, sama lagi, Ruqayyah. Jadi nama yang bisa dipakai laki-laki bisa dipakai perempuan. Nah, jadi tetap diberi nama. Kenapa aku diberi nama? Imam Al-Ghazali menceritakan dalam kitab Ihya itu, pada hari kiamat nanti orang akan ibadah mahsyar dalam keadaan haus. Maka anak yang keguguran atau anak yang meninggal sebelum dewasa, dia nanti membawa air untuk orang tuanya. Disebut dalam surah Al-Waqiah, wildanun mukhalladun itu. Wildanun mukhalladun itu adalah anak yang meninggal sebelum dewasa. Sebelum dewasa itu anak disebut dalam Al-Quran wildan mukhalladun itu. Nah, pada hari kiamat nanti pada masyarakat dia bawa air, dia bawakan untuk orang tuanya, karena dia tahu mana ayah saya, karena diberi nama tadi. Nah, apabila anak tadi lahir tidak diberi nama, maka dia tidak ketemu cari ayahnya, Pak. Gak ketemu cari mana ayahmu, udah tahu ayahnya mana. Karena sebab anak tak diberi nama. Kapan dia ketemu orang tuanya? Terakhir, Pak, setelah semua anak sudah membawakan air untuk orang tuanya, baru yang tak punya nama tadi ketemu, Pak. Ketemu. Inilah apa manfaat gunanya anak yang keguguran itu, walaupun tidak ada tanda laki-laki atau perempuan, tetap disunahkan diberi nama, karena pada hari kiamat nanti dia akan mencari orang tuanya. Nah, ini. Jadi ini hukum tentang anak yang keguguran tiga macam ya. Jadi ada yang tanda-tanda hidup seperti orang tua saat pelaksanaannya, ada sempurna 6 bulan. Imam Ar-Ramli berbeda pendapat sama Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar mengatakan tidak wajib sholat, yang lain wajib. Imam Ar-Ramli mengatakan apabila genap 6 bulan hidup atau tak hidup tetap wajib. Kalau di bawah 6 bulan baru tidak wajib sholat gitu. Nah, yang terakhir berupa segumpal daging,
maka tidak wajib semuanya, tetapi sunnah dibungkus dan dikuburkan. Minggu yang lalu ada pertanyaan, saya jawab pertanyaannya. Bolehkah kita meminta mati kepada Allah? Meminta mati. Contoh, pergi ke Mekah ingin minta mati di Mekah. Pergi ke Madinah ingin berdoa mati di Madinah. Meminta kematian itu tidak baik. Kalau memang terpaksa dalam sebuah hadis Nabi mengajarkan, maka berdoa saja, Allahumma in kana al-hayatu khairan li fa'amitni wa in kana al-mautu khairan fa'amitni, kan itu makna hadis begitu kan. Kalau misalkan hidup ini lebih baik untukku, ya Allah, maka hidupkan aku. Kalau memang kematian itu lebih baik untukku, maka matikanlah aku. Ini doa terakhir apabila seseorang mengalami sesuatu yang dia misalkan ini kesian kalau dia hidup. Maka doakan saja, ini kalau hidup lebih baik untuknya, maka hidupkanlah dia. Kalau misalkan kematian lebih baik untuknya, maka matikan dia. Tetapi kita disunahkan, dianjurkan meminta mati husnul khotimah, bukan meminta di suatu tempat, tidak. Tapi kita disunahkan, dianjurkan berdoa minta mati husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah, gitu. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la takhtim alaina bi su'il khotimah. Kenapa sebab Pak? Karena mati itu sudah takdir Allah. Sudah takdir Allah. Berarti kita seakan-akan merubah takdir Allah. Jadi kalau misalkan ya Allah, aku ingin mati di Mekah, maka itu sebenarnya tidak baik, tidak baik. Maka kalau terpaksa doa tadi, ya Allah, kalau kehidupan lebih baik untuknya, maka hidupkanlah dia. Kalau kematian lebih baik untuknya, maka matikanlah dia. Itu ada dalam sebuah hadis begitu. Itu solusi terakhir. Jadi bukan meminta meninggal di suatu tempat. Belum tentu kita meninggal di Mekah husnul khotimah, belum pasti. Belum. Jadi memintalah kepada Allah meninggal husnul khotimah. Kenapa? Sebab orang mau mati itu tanda orang yang putus daripada rahmat Allah gitu. Sama orang bunuh diri itu sama. Jadi dia minta mati, ya Allah matikan secepatnya. Ini tanda orang yang putus daripada rahmat Allah. Orang putus asa. Seperti caleg kan gitu ya, habis duit tak jadi ya. Akhirnya gantung diri kan gitu. Kan banyak kasus deh yang stres gara-gara banyak habis duit tak jadi gitu. Banyak berita tengok nanti Pak, 2024 tengok nanti itu berita aneh-aneh beritanya kan gitu. Banyak yang stres yang tak pakai celana lagi kan gitu. Belum jadi Pak, sudah kayak gitu apa sudah jadi kan gitu. Tak mungkin udah tak balik kan gitu. Nah, ini pelajaran bagi kita. Jadi jangan kita itu minta cepat mematikan Allah. Itu tanda orang su'ul khotimah. Kenapa? Ada sebab Pak. Nabi pernah mengatakan bahwa si A itu penghuni neraka. Pernah ada dalam sebuah hadis. Tapi kalau ketika berperang dia berada di depan itu orang yang pemberani. Tapi mengatakan Nabi mengatakan itu orang penghuni neraka. Gitu. Dan ini ada dalam Muslim, ada dalam bacaan Muslim. Ternyata setelah sahabat menelusuri orang tadi itu, kenapa? Sebab sampai akhir hayat dia bunuh diri Pak. Kenapa sebab dia bunuh diri? Karena ia ikut berperang bersama sahabat, ternyata luka, tak sanggup dia mengeluh luka tadi, akhirnya dia bunuh diri sendiri. Itu ada dalam hadis Muslim. Nabi mengatakan itu orang penghuni neraka. Berarti kan orang tadi adalah putus daripada rahmat Allah, putus asa sudah.
Sedangkan Allah katakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus pada rahmat Allah. Jadi intinya kalau ada sesuatu yang tak sanggup maka doa tadi, ya Allah, Allahumma in kanatil hayatu khairan li fa'ini wa in kana mamatu khairan li fa'amin. Kalau hidup lebih baik bagiku maka hidupkanlah aku, kalau kematian lebih baik bagiku maka matikanlah aku. Seperti itu doa terakhir. Mungkin hanya itu dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum saya tutup, dipersilahkan. Bebas bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita membahas tentang ahkamu urusil mayit, salah satu hukum-hukum memandikan mayit itu ada 3. Mudah-mudahan kajian kita pada subuh hari ini menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat. Memang ilmu itu kita harus belajar pun belum tentu kita juga paham, kadang-kadang pun gak paham kan gitu. Tapi minimal hadir pengajian, duduk belajar duduknya kita dapat pahala Pak. Terpakai atau tak terpakai ilmunya, saya tidak ada niat tukang mandi mayat akan seperti itu. Tapi insya Allah ilmu yang dengar itu bermanfaat suatu saat nanti. Kita tidak tahu bahwa hidup kita di mana, nasib kita tak ada yang tahu. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan manfaat. Mungkin hanya itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.